Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas ke-13 dari mata kuliah Ekonomi Politik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yakni ekonomi politik neoliberalisme. Nah, pada materi ini ada 6 pokok atau poin paling mendasar. Yang sebelum itu kita masuk ke dua jenis aliran neoliberalisme terlebih dahulu. Ada dua jenis aliran neoliberalisme. Yang pertama itu aliran ordo neoliberalisme yang digagas dan dikembangkan oleh pakar-pakar yang tergabung dalam mazhab Freiburg di Jerman akhir tahun 20-an. Pemikiran-pemikiran mereka itu sudah mengakomodasikan kritikan yang dilancarkan oleh pengikut sosialisme Marx atau Marxisme. Kemudian jenis yang kedua yakni aliran neoliberalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh liberal yang tergabung dalam Demand Polarized Society atau MPS. Nah, aliran ini pada intinya itu tidak menyukai adanya ikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan menjadikan pasar itu sebagai tolak ukur keberhasilan dari program-program pembangunan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pokok utama yang pertama. Dia kan ada 6. Baik, kita masuk yang pertama, yakni ordo liberalisme atau mazhab Freiburg. Nah, pada tahun 1928 sampai tahun 1929, sekelompok ahli diantaranya ada Wilhelm Röpke, kemudian ada Walter Aitken, Franz Bohm, kemudian Alexander Rostow, dan juga Alfred Milfer, kemudian ada Armagh dan lain-lain sebagainya yang tergabung dalam mazhab Freiburg ini, yang dimana mereka mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Nah, perbedaan yang mendasar dari pemikiran ordo liberal itu sesuai mazhab Freiburg ini dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan ordo liberal itu sudah mengakomodasikan kritik yang dilancarkan oleh pakar-pakar sosial atau Marxisme. Nah, terhadap liberalisme klasik. Nah, jadi kalau pemikiran aliran neoklasik itu masih dalam kerangka ekonomi pasar. Nah, sistem yang diusung aliran ordo liberal adalah ekonomi pasar sosialis atau social market economy, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar supaya terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Nah, sebagai sebuah sistem ekonomi pasar sosialis sudah berusaha memerangi kekuasaan sektor publik maupun privat atas pasar sekaligus memerangi pasar bebas tanpa aturan manapun gitu. Nah, kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter ini berdasarkan menurut Friedrich pada tahun 1955. Kemudian kita masuk ke poin pokok yang kedua, yaitu neoliberalisme yang anti negara. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah aliran ekonomi politik yang disebut dengan neoliberalisme, tetapi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Yang mana neoliberalisme yang kita bahas ini yaitu adalah sebuah neoliberalisme dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan pemerintah gitu atau campur tangan negara dalam ekonomi dan diganti dengan pasar gitu. Artinya sesuai paham neoliberalisme, pasar itu dijadikan sebagai satu-satunya pengaturan dalam sebuah ekonomi gitu, dan dianggap sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Nah, sebagai implikasinya
Dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara itu hanyalah sebuah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan gitu oleh anggota-anggota partikuler dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai yang namanya anti negara ini, peran negara atau peran pemerintah itu harus surut gitu dan digantikan oleh individu-individu swasta. Nah, di sini pasar deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi itu dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sekaligus sosial ekonomi dan sekaligus mengejar pertumbuhan dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Nah, pada intinya mereka itu menginginkan pemerintah disingkirkan dari segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada dasarnya gitu. Kemudian tokoh-tokoh neoliberalisme ini, tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok neoliberalisme ini yang sangat mengandalkan pasar ini cukup banyak. Di antaranya yang paling terkenal adalah Eva Hayek, kemudian ada Milton Friedman, kemudian ada Gary S. Becker, dan George Stigler. Nah, sebagai tambahan informasi, kebanyakan dari pendukungnya ini anti negara ini adalah orang-orang Yahudi gitu, yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dari University of Chicago. Kemudian gerakan anti negara. Nah, perbedaan yang mendasar antara kubu liberal klasik dengan neoliberal itu adalah kalau liberal klasik itu mengharapkan agar pasar itu dijadikan sebagai cara terbaik mengatur jalannya perekonomian, sedangkan kubu neoliberal itu mendesak pasar dijadikan satu-satunya cara untuk mengatur perekonomian dan juga sekaligus dijadikan sebagai sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke poin utama yang ketiga, yakni perkembangan spirit kapitalisme. Dilihat dari perjalanan sejarah, spirit kapitalisme ini itu dimulai pada abad pencerahan di Eropa, yakni pada abad ke-18. Nah, abad pencerahan atau abad ke-18 ini atau disebut dengan Renaissance ditandai dengan tumbuhnya dan berkembangnya masyarakat industrial di Eropa, terutama di Inggris, yang didorong oleh berbagai penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi baru, seperti penemuan alat atau mesin permintalan gitu. Kemudian seperti mesin uap dan inovasi lainnya. Nah, sebagai dampak dari penemuan-penemuan yang dikemukakannya berbagai macam inovasi tersebut, teknologi itu berproduksi semakin maju. Nah, kemudian dalam berbagai bidang teknologi itu menyebabkan produktivitas itu naik dan ongkos produksi menjadi turun gitu. Nah, perpaduan kedua faktor tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi yang pada gilirannya itu akan mendorong permintaan terhadap berbagai macam jenis barang dan jasa. Rendahnya biaya dan transport murahnya biaya transport dan komunikasi itu juga akan ikut mendorong perdagangan antar negara gitu. Kemudian pengaruh dari Thatcher dan Reagan, semangat kapitalisme mereka dan kejayaan neoliberalisme itu mencapai puncaknya pada era pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher dan Reagan ini sama-sama menginginkan agar peran negara atau peran pemerintah itu dihilangkan gitu dan dikembalikan kepada fungsi dasarnya gitu. Dua lembaga yang sangat mewarnai kebijakan Thatcher yaitu The Institute of Economic Affairs atau disebut dengan IEA. Nah, yang lebih banyak terkonsentrasi persoalan ekonomi dan Center for Policy
studies atau disebut dengan CPS. Nah, yang dapat dikatakan sebagai pusat ide untuk gagasan sosial Partai Konservatif di Inggris. Kemudian sesuai saran kedua, lembaga tersebut oleh si teacher ini, kebijakan kesejahteraan untuk rakyat yang dilakukan oleh pemerintah selama ini itu dicekam gitu. Nah, kekuasaan dan campur tangan pemerintah itu dikurangi gitu. Nah, campur tangan negara ini dituduh sebagai sebagai biang keladi gitu, sebagai biang keladi merosotnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit negara belanja gitu. Nah, pendeknya itu negara dijadikan kambing hitam gitu atas kegagalan ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Nah, hal inilah yang tersebutlah juga juga sama gitu dilakukan oleh rekan sejawatnya, yakni Ronald Reagan gitu di Amerika Serikat. Kemudian pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Nah, sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan yang dilancarkan oleh Thatcher dan Reagan ini, itu negara tidak lagi bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang tidak produktif gitu, atau orang-orang yang miskin gitu. Nah, peran pemerintah itu dibatasi hanya untuk menciptakan sebuah kerangka di mana setiap orang bisa bekerja dengan baik, mengejarkan tujuannya masing-masing. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh John Gray dalam Beyond the New Reich pada tahun 1993, yakni isinya yaitu peran pemerintah adalah mengurangi kejahatan-kejahatan dalam diri manusia dan menyediakan sebuah kerangka di mana rakyat dan masyarakat itu dapat mengejar tujuan-tujuan mereka gitu, dan tidak menjamin kesejahteraan umum. Begitulah menurut John Gray gitu pada tahun 1993. Kemudian yang membelatar belakangi perubahan peran pemerintah tersebut ialah karena pada tahun 70-an dan 80-an negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Inggris itu menghadapi resesi gitu. Nah, selain itu juga disebabkan oleh politik minyak negara-negara yang tergabung dalam OPEC. Nah, terlalu tingginya anggaran untuk program kesejahteraan itu dianggap sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi pada waktu itu gitu. Oleh sebab itulah yang melatar belakangi perubahan peran pemerintah tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin utama yang keempat, yakni meluasnya pengaruh neoliberalisme ini. Nah, oleh para pengkritiknya, model neoliberalisme ini mulanya itu dianggap sangat kejam gitu, karena itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar politisi di Eropa daratan. Alasan penolakannya yakni mereka masyarakat Eropa itu pada umumnya masih menghargai model solidaritas sosial gitu yang dicapai dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa perekonomian itu harus dikelola demi masyarakat umum gitu, bukan demi individu-individu gitu. Nah, akan tetapi dengan tingginya tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh pengangguran dan jebakan penyatuan moneter Eropa, itu memaksa kubu sosialis tradisional Eropa untuk mau menerima sistem neoliberalisme ini gitu sebagai semangat zaman gitu, yakni menurut Hirsch pada tahun 2003. Nah, akhirnya lama kelamaan hampir semua negara Eropa itu mulai berpengaruh gitu terhadap ajaran neoliberalisme. Nah, selanjutnya poin pokok utama yang kelima, yakni dari bantuan ke berdagang. Nah, berbeda dengan negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham neoliberalisme ini atas kemauan sendiri gitu. Nah, di negara-negara yang sedang berkembang, agenda neoliberalisme ini mudah gitu untuk masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia atau World Bank. Nah, serta diagendakan
ekonomi pasar bebas oleh GATT yang kemudian diganti dengan WTO. Nah, semua lembaga tersebut itu bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menyebarluaskan gitu untuk penggunaan mekanisme pasar bebas di negara anggotanya, apalagi negara-negara yang mereka bantu gitu, yang mendapat bantuan gitu. Sehingga penyebar luasan neoliberalisme ini semakin mudah bagi mereka gitu. Akhirnya banyaklah negara-negara yang menganut neoliberalisme, baik itu secara terpaksa ataupun dari aturan-aturan dari lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut gitu. Baik, selanjutnya poin pokok utama yang terakhir, yaitu konsekuensi ajaran dari neoliberalisme ini. Nah, yang menarik untuk dipertanyakan adalah apa saja gitu konsekuensi yang harus diterima oleh negara-negara yang mengadopsi ajaran neoliberalisme ini gitu. Karena misi khusus ajaran neoliberalisme ini adalah mengurangi campur tangan negara gitu, atau ikut campur tangan pemerintah dalam ekonomi untuk kemudian digantikan dengan oleh pasar gitu. Dan juga pasar itu dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus juga satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan pemerintah gitu. Nah, oleh sebab itu bagi negara-negara yang mengadopsi sistem neoliberalisme ini akan membawa konsekuensi yang sebagai yang pertama itu yakni adalah semakin dikuranginya campur tangan pemerintah gitu, atau campur tangan negara, dan membawa konsekuensi di mana melalui program deregulasi dan debirokratisasi gitu. Kemudian yang kedua, akan dihapuskannya badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Nah, dan kemudian dipromosikannya privatisasi. Kemudian yang ketiga yakni akan dihapuskannya atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah dan pajak gitu. Nah, ketiga konsekuensi inilah dari ajaran neoliberalisme ini akan dibahas gitu. Baik, yang akan kita bahas itu ada tiga kan konsekuensinya. Nah, yang pertama itu semakin berkurangnya peran pemerintah. Nah, menurut pakar-pakar pendukung neoliberalisme ini, semakin besarnya campur tangan pemerintah dan dalam perekonomian itu menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan gitu katanya. Nah, inilah yang mendorong mereka untuk mendesak negara-negara berkembang untuk mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan birokratisasi gitu. Nah, beberapa negara berkembang seperti Indonesia itu adalah yang paling awal dan agresif dalam menerapkan ajaran neoliberalisme gitu, yang langsung melancarkan deregulasi dan birokratisasi, debirokratisasi gitu. Nah, menurut Jeffrey Winters pada tahun 1996, Indonesia itu langsung melancarkan deregulasi gitu dan liberalisasi sesudah hancurnya masa keemasan minyak bumi pada tahun 1982 gitu. Nah, perdagangan dan investasi pada tahun 1986 dan 1987 itu perbankan dan moneter pada tahun 1988. Nah, deregulasi yang dilakukan tanpa filter ini terutama dalam perbankan dan moneter itu terbukti sangat riskan gitu. Seperti yang dikatakan oleh Stiglitz pada tahun 2002, yang dimana kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia atau IMF itu lebih banyak ditetapkan dalam gerak modal dan uang gitu, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja gitu.
Kemudian dalam kasus negara-negara maju itu justru menuntut pemerintah di negara-negara berkembang untuk lebih ketat gitu mengontrol buruh gitu. Ini menurut Arthur pada tahun 1993. Kemudian konsekuensi yang kedua yaitu privatisasi. Nah, selain mendorong deregulasi dan debirokratisasi, neoliberalisme ini juga menganjurkan privatisasi bagi BUMN yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Nah, di suatu sisi yang lain, hal ini memang dapat meningkatkan efisiensi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau privatisasi itu dijalankan, apakah ada jaminan gitu bahwa kepentingan umum itu bakalan tetap dan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta gitu. Nah, sedangkan privatisasi itu adalah sebuah konsep yang netral gitu, bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa pula menimbulkan kerugian gitu. Nah, pada tahap awal privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN gitu. Nah, BUMN yang hidup segan mati tak mau itu akan, tetapi pada giliran privatisasi itu bisa membawa celaka gitu. Kalau sesudah berada di tangan swasta itu tidak lagi memperhatikan kepentingan umum, tetapi dia akan memperhatikan kepentingan privatisasi gitu, atau kepentingannya masing-masing gitu, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum. Nah, itulah konsekuensinya. Kemudian konsekuensi yang ketiga yakni semakin berkurangnya program-program sosial. Nah, selain menganjurkan deregulasi dan debirokratisasi serta privatisasi, ajaran neoliberalisme ini juga menginginkan pemerintah mengurangi program-program kesejahteraan gitu, yang sering menimbulkan inefisiensi gitu dan mendistorsikan pasar gitu. Nah, dalam hal ini pakar ekonomi politik neoliberalisme ini tidak sepenuhnya keliru gitu mengkritik program-program kesejahteraan yang tidak efisien dan bisa menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan orang itu menjadi malas berusaha dan memecahkan masalah sendiri gitu. Sebab ketika menghadapi masalah akan selalu ada uluran tangan dari pemerintah gitu. Nah, ketergantungan ini akan membuat etos kerja melemah yang pada gilirannya itu akan memberikan hasil yang tidak optimal gitu. Akan tetapi sangat kelirulah jika kelemahan dan implementasi program-program kesejahteraan itu dijadikan alasan gitu untuk menghentikan program-program tersebut. Ini menurut Baswir pada tahun 2003. Nah, menurut saya sendiri memang begitu, karena jika semakin berkurangnya program-program sosial, maka itu akan berdampak terhadap masyarakat ekonomi lemah gitu. Nah, itu menurut saya sendiri. Nah, sebagai catatan terakhir untuk menutup materi ini, yang saya dapatkan kesimpulannya bahwa ajaran neoliberalisme ini menghendaki peran negara itu harus disurut gitu. Nah, sesungguhnya pada kontroversi dalam hal ini, sebab dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peran pemerintah itu justru malah semakin diperlukan gitu sebagai regulator dan juga sebagai pengendali pasar gitu. Karena tanpa aturan dan rambu-rambu yang jelas itu bakalan timbul kekacauan gitu, apalagi saat tuntutan akan terlengsernya pemerintahan gitu. Nah, jadi oleh sebab itu diperlukanlah ikut campur tangan pemerintah untuk mengontrol sistem pasar gitu. Nah, kira-kira itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan, dan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya juga mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.